많은 프렌들리 매치를 했지만 오늘 인도네시아에서 했던 이 프렌들리 매치는 앞으로 제가 오랫동안 좀 기억에 남을 것 같아요. 사실 이 정도로 예상하지 못하고 아주 가볍게 프렌들리 매치를 할 거라고 예상하고 왔는데 거의 진짜 대회처럼 준비를 너무 잘 해주시고 umpan terobosan tidak offset, hati-hati Indonesia dan oh Tuhan. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Bikin dunia tercengang, pelatih Korea Selatan sebut pemain nomor punggung 11 usianya sudah 25 tahun. Pelatih Korea Selatan bongkar semua kecurangan dari negara adidaya Korea Utara. Mantap! Shin Tae-yong akhirnya dipanggil Pak Erick Thohir untuk dampingi Nova Arianto di Piala Dunia U17. Shin Tae-yong punya rekam jejak kalahkan Jerman 2-1 dan kalahkan Jepang 4-1 di EAFF saat masih melatih di timnas Korea Selatan. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Bikin dunia tercengang, pelatih Korea Selatan sebut pemain nomor punggung 11 usianya sudah 25 tahun. Pelatih Korea Selatan bongkar semua kecurangan dari negara adidaya Korea Utara. Timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan pahit saat menghadapi Korea Utara di babak 8 besar Piala Asia U17, sebuah laga yang benar-benar mengejutkan banyak pihak. Padahal sebelumnya, Garuda Muda tampil meyakinkan di fase grup C, menyapu bersih semua pertandingan dengan kemenangan. Tapi saat melawan Korea Utara, segalanya berubah drastis. Dalam laga tersebut, terlihat jelas betapa besar jurang perbedaan antara kedua tim. Indonesia nyaris tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan permainan. Bola seolah-olah hanya berputar di kaki lawan. Para pemain Indonesia kesulitan menyentuh bola, apalagi menguasainya dalam tempo lama. Setiap kali mencoba membangun serangan, langsung dipatahkan oleh tekanan lawan yang begitu agresif dan disiplin. Duel 1 lawan 1 pun tak berpihak kepada Indonesia. Dalam adu fisik, para pemain Garuda terlihat kalah kuat. Dalam adu sprint, mereka tertinggal langkah. Bahkan dalam duel udara, bola selalu jatuh ke kaki Korea Utara. Situasinya seperti menyaksikan pertandingan antara tim dewasa dan tim anak-anak, jarak kemampuan dan pengalaman begitu mencolok. Pertandingan ini bukan hanya soal kekalahan, tapi juga pelajaran besar. Banyak yang mengira timnas Indonesia dicurangi oleh Korea Utara dari segi komposisi pemain. Selain itu, baru-baru ini pelatih timnas Korea Selatan U17 membongkar jika pemain Korea Utara dengan nomor punggung 11 ternyata sudah berusia 25 tahun. Pernyataan mengejutkan itu mencuat tak lama setelah laga berakhir. Saya sangat mengenali pemain nomor 11 mereka karena 4 tahun lalu dia sudah tampil di level U17, dan sekarang usianya seharusnya sudah 25 tahun, jadi sangat aneh melihatnya masih bermain di kelompok umur ini, ungkap pelatih Korea Selatan dengan nada serius. Dari pernyataan yang diungkapkan, tentu ada sesuatu yang tidak wajar. Jika pemain itu sudah pernah terlihat berlaga dalam turnamen kelompok usia U17 beberapa tahun silam, berdasarkan penghitungan sederhana, tentu usia sang pemain kini telah jauh melewati batas yang diizinkan untuk tampil di kompetisi kelompok umur 17 tahun. Apa yang membuat situasi ini makin memancing tanda tanya adalah kenyataan bahwa si pemain tampil luar biasa di lapangan. Fisiknya sangat matang, kecepatannya di atas rata-rata, dan pengambilan keputusannya menunjukkan kedewasaan seorang pemain berpengalaman. Tak heran bila dugaan manipulasi usia mulai mencuat. Bila benar, ini bukan hanya soal pelanggaran aturan, tapi juga mencederai keadilan dalam kompetisi sepak bola usia muda. Indonesia dan tim lain yang berjuang dengan pemain sesuai regulasi jelas dirugikan jika tudingan ini terbukti.
Isu dugaan pemalsuan usia yang melibatkan pemain Korea Utara kini menyebar luas, bukan hanya menjadi perbincangan di Korea Selatan, tapi juga ramai diperbincangkan di negara-negara lain seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Media-media di negara tersebut ramai mengangkat topik ini, bahkan menjadi sorotan hangat di forum-forum sepak bola. Banyak yang mempertanyakan bagaimana mungkin seorang pemain yang pernah tampil di ajang kelompok usia beberapa tahun lalu, kini masih bisa bermain di level usia yang sama. Kecurigaan semakin menguat setelah rekaman pertandingan lama yang menampilkan pemain nomor 11 Korea Utara kembali beredar. Banyak netizen dan pengamat sepak bola yang mencocokkan wajah dan gaya bermainnya, lalu menyimpulkan bahwa usia sang pemain kemungkinan besar sudah melebihi batas yang diperbolehkan. Di tengah riuhnya pemberitaan, langkah tegas datang dari Indonesia. Ketua Umum PSSI telah secara resmi menyampaikan laporan kepada FIFA, meminta investigasi menyeluruh atas dugaan pelanggaran ini. Kini FIFA pun dikabarkan tengah menelusuri bukti-bukti dan mengumpulkan informasi terkait. Jika terbukti, kasus ini bisa menjadi skandal besar yang mencoreng integritas kompetisi kelompok umur. Sebab selain melanggar aturan fair play, hal semacam ini bisa menghancurkan peluang generasi muda yang bermain jujur dan berjuang sesuai aturan. Lantas setujukah kamu jika timnas Korea Utara ini di blacklist dari ajang Piala Asia seumur hidup? Jika kalian setuju silakan pencet tombol like di video ini dan tulis setuju di kolom komentar ya guys. Mantap, Shin Tae-yong akhirnya dipanggil Pak Erick Thohir untuk dampingi Nova Arianto di Piala Dunia U17. Shin Tae-yong punya rekam jejak kalahkan Jerman 2-1 dan kalahkan Jepang 4-1 di EAFF saat masih melatih di timnas Korea Selatan. Meski kekalahan telak dari Korea Utara masih terasa pahit, timnas Indonesia U17 tak seharusnya larut dalam kekecewaan. Perjalanan mereka di turnamen ini sebenarnya luar biasa. Di fase grup, Garuda Muda tampil solid dan penuh semangat. Mereka berhasil menumbangkan Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan dengan skor yang meyakinkan. Namun di babak perempat final, langkah mereka terhenti setelah harus mengakui keunggulan Korea Utara. Kekalahan tersebut tentu menjadi pelajaran penting, tapi bukan akhir dari segalanya. Sebab di balik hasil itu, Indonesia berhasil mencatatkan prestasi membanggakan, lolos ke ajang Piala Dunia U17. Sebuah pencapaian yang seharusnya jadi motivasi untuk terus berkembang dan melangkah lebih jauh. Setelah kekalahan telak timnas U17 dari Korea Utara, PSSI langsung bergerak cepat dengan menggelar rapat bersama jajaran Exco untuk mengevaluasi hasil dan menyusun rencana ke depan. Salah satu keputusan penting yang diambil adalah soal komposisi pelatih untuk menghadapi Piala Dunia U17 yang akan datang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan niatnya untuk kembali melibatkan pelatih kepala timnas senior, Shin Tae-yong, dalam proyek tim muda tersebut. Untuk turnamen sebesar ini, pengalaman Shin akan sangat berharga, ujar Erick. Langkah ini diambil karena PSSI menilai Shin Tae-yong punya kapasitas dan rekam jejak yang bisa diandalkan, terutama saat menangani tim-tim usia muda. Ia diharapkan mampu menambah kekuatan tim pelatih dan membantu Nova Arianto menyiapkan skuad Garuda Muda lebih matang jelang berlaga di panggung dunia. Dengan pendekatan ini, Indonesia diharapkan bisa tampil lebih siap secara taktik, mental, dan strategi. Shin dianggap sosok yang mampu mengangkat performa tim lewat kedisiplinan tinggi dan pendekatan latihan modern. Kolaborasi antara Nova dan Shin diyakini bisa menciptakan dampak positif bagi performa Indonesia di ajang internasional nanti, sekaligus menjawab tantangan agar tak hanya menjadi peserta, tapi juga mampu bersaing di level tertinggi. Shin Tae-yong bukanlah sosok baru dalam dunia sepak bola internasional. Ia dikenal sebagai pelatih yang berani, penuh strategi, dan kerap menciptakan kejutan di ajang besar. Salah satu pencapaian luar biasa yang masih membekas adalah saat ia membawa Korea Selatan mengalahkan Jerman di ajang Piala Dunia 2018. Ketika itu, meskipun Korea Selatan sudah dipastikan tersingkir setelah kalah dari Swedia dan Meksiko, mereka tetap tampil ngotot di laga terakhir. Melawan Jerman yang butuh kemenangan untuk lolos, tim Shin justru tampil terengginas dan menang dengan skor 2-0. Lebih mengejutkan lagi, 2 gol tersebut tercipta di menit-menit akhir, membuat sang juara bertahan harus pulang lebih awal. Kemenangan ini menjadi sejarah baru karena tak pernah ada tim Asia yang sebelumnya mampu mengalahkan juara bertahan di panggung sebesar Piala Dunia.
Tak berhenti di situ, kiprah Shin juga terukir saat Korea Selatan menghadapi Jepang di Piala AFF 2017. Saat itu, tim asuhannya tampil superior dan berhasil menghajar Jepang dengan skor meyakinkan 4-1. Permainan cepat dan taktis membuat tim lawan kewalahan. Catatan itu menunjukkan betapa Shin Tae-yong adalah pelatih yang bisa membawa perubahan besar, terutama saat diberi kepercayaan penuh membentuk karakter timnya. Langkah Erick Thohir bisa dibilang sangat tepat dan penuh perhitungan. Di tengah situasi yang cukup kompleks, ia tahu betul apa yang harus dilakukan demi menjaga stabilitas dan performa timnas. Keputusannya untuk kembali melibatkan Shin Tae-yong bukan hanya menunjukkan keberanian, tapi juga kecerdasan dalam membaca kebutuhan tim. Dengan masa jabatannya yang masih berlangsung hingga tahun 2027, Erick tampaknya ingin memastikan fondasi tim nasional benar-benar kuat sejak dini, termasuk dalam menghadapi ajang penting seperti Piala Dunia U17 mendatang. Lantas apakah kamu setuju Shin Tae-yong dipanggil lagi untuk dampingi Coach Nova Arianto? Dan setujukah kamu jika masa jabatan Pak Erick Thohir diperpanjang? Jika setuju silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya guys. Langsung ketar-ketir, media Vietnam peringatkan pelatih timnas Vietnam usai Erick Thohir lakukan kerjasama dengan Federasi Belanda. Mereka paham kualitas timnas Vietnam bakal semakin tertinggal dari skuad merah putih. Pergerakan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, di Belanda baru-baru ini rupanya menarik perhatian media Vietnam. Mereka bahkan sampai mengirimkan peringatan kepada pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, agar lebih waspada terhadap kekuatan timnas Indonesia yang terus berkembang. Erick Thohir diketahui tengah berada di Belanda untuk menjalin kerja sama dengan Federasi Sepak Bola Belanda. Dalam kunjungannya, ia bertemu dengan Direktur Teknik KNVB, Nigel de Jong, yang juga merupakan mantan pemain Manchester City dan legenda timnas Belanda. Pertemuan ini diduga bertujuan untuk mendapatkan masukan serta merancang strategi dalam pengembangan sepak bola Indonesia. Langkah Erick Thohir ini memicu spekulasi di kalangan media Vietnam. Mereka meyakini bahwa PSSI tengah mencari sosok baru untuk mengisi posisi direktur teknik yang selama ini menjadi sorotan. Dugaan ini semakin kuat setelah timnas Indonesia merekrut Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, didampingi oleh sejumlah asisten yang juga berasal dari Belanda. Dengan adanya tren ini, bukan tidak mungkin posisi Direktur Teknik PSSI juga akan diisi oleh seseorang dari negeri kincir angin. Di sisi lain, media Vietnam juga menyoroti performa timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, Jai Itzes dan kawan-kawan menempati peringkat ketiga di grup C dengan raihan 6 poin, hanya terpaut 1 angka dari Australia yang berada di posisi kedua. Dengan 4 pertandingan tersisa, peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka, baik secara langsung maupun melalui jalur play-off. Namun, bukan hanya potensi kekuatan timnas Indonesia yang membuat Vietnam waspada. Media mereka juga menyoroti kemungkinan adanya kerjasama antara PSSI dan KNVB yang bisa semakin memperkuat sepak bola Indonesia. Salah satu isu yang mencuat adalah kemungkinan pertandingan persahabatan antara timnas Indonesia dan timnas Belanda dalam waktu dekat. Jika benar terjadi, laga ini akan menjadi pertandingan besar bagi Indonesia, sebagaimana ketika mereka menghadapi Argentina pada tahun 2026. Saat itu, skuad Garuda mendapat kesempatan berharga untuk bertanding melawan juara dunia, sebuah pengalaman yang sangat berharga bagi para pemain. Menghadapi Belanda bisa memberikan manfaat serupa, terutama dalam meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia. Melihat perkembangan ini, media Vietnam memberikan peringatan kepada Kim Sang-sik agar lebih berhati-hati. Mereka menyadari bahwa dengan adanya pelatih dan staf baru, ditambah kemungkinan kedatangan direktur teknik dari Belanda, timnas Indonesia bisa semakin kuat. Dengan persaingan di Asia Tenggara yang semakin ketat, Vietnam harus siap menghadapi tantangan baru dari skuad Garuda yang terus berkembang pesat. Gawat, Marcelino Ferdinand gagal yakinkan pelatih Oxford United untuk masukkan dia di skuad utama. Netizen tak merasa heran karena performanya selama ini masih biasa saja, belum mumpuni untuk kasta kedua Liga Inggris. Oxford United baru saja mengamankan tanda tangan Stan Mills secara permanen dari Everton.
Winger berusia 21 tahun itu sebelumnya sempat menjalani masa peminjaman di klub pada musim 2023, sebelum akhirnya kembali ke Everton akibat cedera lutut yang cukup serius. Kini, Mills kembali dengan status pemain tetap, memberikan opsi tambahan bagi lini serang Oxford United. Stan Mills bukanlah nama asing bagi klub maupun para pendukung. Putra dari mantan bek timnas Inggris, Danny Mills, ini telah mencuri perhatian saat membela Oxford United musim lalu. Dalam 27 pertandingan yang ia mainkan, ia berhasil mencetak 1 gol dan menyumbangkan 6 assist, menunjukkan perannya yang cukup signifikan dalam permainan tim. Namun, cedera lutut yang dialaminya saat menghadapi Coventry City di Piala FA membuatnya harus menepi dan kembali ke Everton untuk menjalani pemulihan. Setelah pulih, Mills sempat berlatih bersama skuad utama Everton pada akhir 2024 dan mencetak gol bagi tim U21 lewat eksekusi penalti. Meski demikian, gol tersebut tidak cukup untuk menghindarkan timnya dari kekalahan 1-3 melawan Leeds United. Kini, dengan kepindahannya secara permanen ke Oxford United, Mills memiliki kesempatan untuk kembali membuktikan kualitasnya di level senior. Menariknya, Mills sudah tersedia dalam skuad Oxford United saat mereka menghadapi Bristol City pada Sabtu lalu. Namun, namanya tidak masuk dalam daftar pemain yang diturunkan atau bahkan sebagai pemain cadangan. Ini menjadi pertanyaan tersendiri bagi para penggemar, terutama karena pemain asal Indonesia, Marcelino Ferdinand, juga belum mendapatkan kesempatan untuk menembus skuad utama Oxford United. Kedatangan Mills tentu memperketat persaingan di lini tengah dan sayap Oxford United. Bagi Marcelino Ferdinand, situasi ini menjadi tantangan baru yang harus dihadapi. Meski ia sempat menunjukkan performa menjanjikan bersama tim kelompok umur Oxford United, ia masih perlu membuktikan diri di level senior. Satu-satunya penampilan kompetitifnya sejauh ini adalah debut di ajang Piala FA, yang meskipun positif, belum cukup untuk mengamankan tempat reguler di tim utama. Persaingan yang semakin ketat membuat perjalanan Marcelino di sepak bola Inggris semakin menantang. Namun, dengan kerja keras dan kesabaran, peluangnya untuk bersinar masih terbuka. Jika mampu mendapatkan menit bermain secara reguler, bukan tidak mungkin ia akan menjadi salah satu pemain kunci bagi Oxford United di masa depan. Ini baru mantap, Muhammad Kafyatur Rizky terima gaji fantastis di Borneo FC. Netizen bahkan berpendapat gaji ini masih kurang tinggi. Karena Kafyatur merupakan pemain kunci di timnas U19 di berbagai kompetisi resmi maupun turnamen bergengsi. Muhammad Kafyatur Rizky, salah satu pemain muda berbakat di Indonesia, tengah menjadi sorotan berkat kiprahnya bersama timnas Indonesia U19 dan klubnya, Borneo FC. Pemain berusia 18 tahun ini dikenal sebagai gelandang serang yang memiliki kreativitas tinggi serta kemampuan mencetak gol dan memberikan assist yang krusial. Baru-baru ini, ia kembali menarik perhatian setelah mencetak gol dalam laga timnas Indonesia U19 melawan Timor Leste di Piala AFF U19 2024. Dengan performanya yang terus meningkat, banyak penggemar yang penasaran mengenai pendapatan yang diterimanya di level klub. Berdasarkan laporan, gaji yang diterima Kafyatur Rizky di Borneo FC terbilang cukup besar untuk pemain seusianya. Ia dikabarkan bisa mengantongi bayaran hingga 434 juta untuk setiap pertandingan yang ia mainkan. Jumlah ini menunjukkan betapa klub menaruh kepercayaan besar terhadap potensinya dan menganggapnya sebagai aset berharga untuk masa depan. Perjalanan Kafyatur di timnas Indonesia sudah dimulai sejak usia dini. Namanya mulai dikenal luas ketika menjadi pahlawan kemenangan timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2022. Saat itu, ia mencetak gol tunggal yang memastikan kemenangan 1-0 atas Vietnam U16 di final, sekaligus membawa Indonesia meraih gelar juara. Setelah sukses di level U16, Kafyatur Rizky kemudian dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia U17 dalam ajang Piala Dunia U17 2023. Dalam turnamen tersebut, ia tampil dalam 2 dari 3 pertandingan yang dimainkan oleh timnas Indonesia. Sayangnya, perannya di tim saat itu tidak terlalu menonjol, sehingga belum banyak mendapat sorotan. Ketika naik ke timnas Indonesia U19, perjalanan Kafyatur tidak selalu mulus. Ia mendapatkan kesempatan bermain selama 45 menit dalam 3 laga uji coba yang digelar pada awal tahun 2024.
Namun, saat Timnas Indonesia U19 mengikuti turnamen Toulon di Prancis pada pertengahan tahun, ia tidak masuk dalam daftar 26 pemain yang dibawa oleh pelatih Indra Syafri. Sebelumnya, skuad Garuda Muda sempat menjalani pemusatan latihan di Como, Italia, dengan total 43 pemain. Namun, karena aturan yang membatasi jumlah skuad, sebanyak 17 pemain harus dicoret, termasuk Caviatur Rizky. Meski sempat tersisih, ia berhasil bangkit dan kembali membuktikan kualitasnya di Piala AFF U19 2024. Pada pertandingan pertama melawan Filipina U19, ia memang belum mendapatkan kesempatan bermain. Namun, di laga kedua melawan Kamboja U19, ia tampil di babak kedua dan langsung menunjukkan kontribusinya dengan mencatatkan 2 assist. Berkat performa apiknya, Timnas Indonesia U19 berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Kamboja. Perjalanan Caviatur Rizky masih panjang, dan potensinya sebagai gelandang kreatif bisa menjadi aset berharga bagi Timnas Indonesia di masa depan. Dengan kerja keras dan konsistensi, ia bisa terus berkembang dan menjadi pemain kunci baik di level klub maupun tim nasional. Harus gercep, Christian Gonzalez punya statistik mentereng di Timnas Indonesia. Rumornya dia sudah dilirik oleh salah satu tim luar negeri untuk jadi pelatih. Netizen minta PSSI gerak cepat rekrut Gonzalez jadi pelatih Timnas Junior. Christian Gonzalez, mantan striker andalan Timnas Indonesia, memberikan pesan berharga kepada para penyerang Garuda agar lebih efektif dalam menyelesaikan peluang di depan gawang. Menurutnya, lini serang Timnas Indonesia perlu lebih tajam dalam mengonversi peluang menjadi gol, terutama dalam pertandingan-pertandingan penting. Dalam wawancara yang dilakukan pada November 2024 lalu, pria yang dijuluki El Loco ini menyoroti pentingnya ketenangan saat berada di area penalti lawan. Menurutnya, seorang striker tidak hanya harus memiliki naluri mencetak gol yang tinggi, tetapi juga kemampuan untuk tetap fokus dan tidak terburu-buru dalam mengeksekusi peluang. Ketepatan dalam mengambil keputusan di momen-momen krusial seringkali menjadi pembeda antara kemenangan dan kegagalan di level internasional. Gonzalez bahkan mengusulkan dirinya untuk berkontribusi lebih jauh dalam perkembangan Timnas Indonesia. Ia secara terbuka menawarkan diri kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk menjadi pelatih khusus striker. Tujuannya adalah membantu meningkatkan kualitas serangan Timnas, terutama dalam memaksimalkan peluang di depan gawang. Usulan ini sejalan dengan upaya pelatih Shin Tae-yong yang baru-baru ini mendatangkan Yeom Ki-hun sebagai asisten pelatih untuk memperkuat lini serang Timnas Indonesia. Kehadiran figur seperti Gonzalez, yang memiliki pengalaman luas di sepak bola Indonesia, bisa menjadi tambahan berharga bagi staf kepelatihan Garuda. Christian Gonzalez sendiri merupakan salah satu striker paling produktif yang pernah merumput di Liga Indonesia. Sejak bergabung dengan kompetisi tanah air, ia mencatatkan berbagai prestasi gemilang. Karirnya melejit saat membela Persik Kediri, di mana ia sukses membawa tim tersebut menjuarai Liga Indonesia pada tahun 2006. Tak hanya itu, Gonzalez juga meraih sejumlah gelar bergengsi bersama klub-klub lain, termasuk Piala Menpora 2013, Inter Island Cup 2014, dan Piala Presiden 2017 saat memperkuat Arema FC. Ketajamannya sebagai penyerang terbukti dengan berbagai gelar top skor yang diraihnya. Ia menjadi pencetak gol terbanyak di beberapa ajang, seperti Divisi Utama Liga Indonesia musim 2005 hingga 2008, serta Liga Super Indonesia 2008. Bersama Timnas Indonesia, Gonzalez tampil dalam 32 pertandingan dan mencetak 13 gol. Salah satu momen paling berkesan adalah saat ia berkontribusi membawa Garuda melaju hingga final Piala AFF 2010. Meskipun akhirnya hanya meraih posisi runner-up, perannya dalam tim tetap diingat sebagai bagian dari sejarah sepak bola Indonesia. Kini, dengan pengalamannya yang begitu kaya, Gonzalez ingin berbagi ilmu kepada generasi penerus. Jika PSSI menerima tawarannya sebagai pelatih khusus striker, bukan tidak mungkin Timnas Indonesia bisa memiliki lini serang yang lebih berbahaya di kancah internasional. Impresif, Elkan Bagot sukses amankan gawang Blackpool hingga bisa imbang lawan Charlton Athletic. Tak tanggung-tanggung, sang pelatih langsung tetapkan dirinya jadi bek utama di pertandingan berikutnya.
Blackpool harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 2-2 melawan Charlton Athletic dalam lanjutan League One Inggris di Stadion Bloomfield Road, Sabtu malam lalu. Dalam pertandingan yang berlangsung sengit tersebut, Elkan Bagot kembali menunjukkan performa solid di lini belakang timnya. Bagot dipercaya tampil sejak menit awal dan hampir mencetak gol pembuka bagi Blackpool. Bek jangkung ini menyambut sepak pojok dengan sundulan tajam, tetapi sayangnya bola masih melayang tipis di atas mistar gawang. Selain aktif membantu serangan, ia juga tampil kokoh dalam bertahan, berulang kali menggagalkan upaya Charlton untuk mencetak gol. Penampilannya yang konsisten mendapatkan apresiasi dari media lokal yang menyoroti ketangguhannya sepanjang laga. Meski tampil dominan di babak pertama, Blackpool justru kecolongan lebih dulu di awal babak kedua. Charlton membuka keunggulan pada menit ke-52 melalui gol Greg Docherty. Bagot sempat melakukan upaya penyelamatan di garis gawang dengan menghalau tembakan Docherty, tetapi bola jatuh ke kaki Matt Gordon yang dengan mudah menyelesaikan peluang menjadi gol. Hanya berselang 2 menit, Charlton berhasil menggandakan keunggulan setelah Oliver Casey mencetak gol bunuh diri yang memperlebar jarak menjadi 2-0. Blackpool yang tertinggal 2 gol langsung meningkatkan intensitas serangan demi mencari celah untuk bangkit. Usaha keras mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-74 ketika Samuel Silvera mencetak gol yang memperkecil ketertinggalan. Gol tersebut memberikan semangat tambahan bagi Blackpool untuk terus menekan pertahanan Charlton. Tekanan mereka akhirnya membuahkan hasil 3 menit menjelang waktu normal berakhir. Neil Ennis sukses mencetak gol penyama kedudukan setelah memanfaatkan peluang dengan baik, membuat kedudukan kembali imbang 2-2. Meski gagal meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri, hasil ini memperpanjang rekor tak terkalahkan Blackpool dalam 7 pertandingan terakhir. Dalam rentetan tersebut, mereka meraih 2 kemenangan dan 5 hasil imbang. Tambahan 1 poin membawa Blackpool naik ke posisi ke-13 klasemen sementara dengan koleksi 38 poin. Sementara itu, Charlton yang juga harus puas dengan 1 angka masih bertahan di posisi ke-7 dengan 44 poin. Pertandingan ini menjadi bukti ketangguhan mental Blackpool yang mampu bangkit dari ketertinggalan, serta menunjukkan peran penting Elkan Bagot sebagai benteng pertahanan timnya. Ngeri, Mirza Firjatullah pernah belajar sepak bola di Jepang dan Spanyol, tak heran penampilannya di timnas Indonesia sangat gemilang. Erick Thohir sudah berencana promosikan pemain satu ini lebih cepat ke timnas senior. Mirza Firjatullah menjadi salah satu sorotan utama di Piala AFF U16 2024 berkat performa cemerlangnya bersama timnas Indonesia U16. Pemain muda berbakat ini sukses menarik perhatian pencinta sepak bola nasional setelah tampil impresif di lini depan Garuda Muda. Di bawah asuhan Nova Arianto, Mirza berkembang menjadi sosok kunci dalam skema permainan tim. Sejauh ini, pemain asal Bandung tersebut sudah mengoleksi 3 gol dalam 2 pertandingan awal turnamen. Gol pertamanya tercipta ketika Indonesia menghadapi Singapura U16 di laga pembuka grup A yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, pada 21 Juni 2024. Sementara itu, 2 gol lainnya ia cetak dalam kemenangan meyakinkan 3-0 atas Filipina U16 pada 24 Juni 2024. Mirza yang memiliki postur 175 cm menunjukkan fleksibilitas dalam permainannya. Selain berposisi sebagai penyerang, ia juga bisa ditempatkan di sektor sayap kiri. Kemampuannya beradaptasi di berbagai posisi inilah yang membuatnya semakin bernilai bagi tim. Dalam 2 pertandingan pertama, ia mencatatkan total 124 menit bermain. Di laga perdana, ia dipercaya sebagai starter dan bertahan di lapangan selama 79 menit sebelum ditarik keluar. Sedangkan pada pertandingan kedua, ia masuk sebagai pemain pengganti di awal babak kedua. Saat ini, Mirza tercatat sebagai pemain muda Dewa United Youth. Sebelum bergabung dengan klub tersebut pada Agustus 2022, ia mengasah kemampuan di Asiana Soccer School, akademi sepak bola yang telah melahirkan sejumlah pemain berbakat timnas Indonesia U16 seperti Tristan Raisa, Daniel Alfredo, Nur Ihsan, dan Raihan Apriansyah. Mirza sudah menunjukkan potensinya sejak usia dini. Bersama Dewa United, ia turut membantu tim meraih gelar juara Elite Pro Akademi Liga 1 U14 pada 2022.
Prestasi ini membawanya mendapatkan kesempatan mengikuti seleksi di CF Tecnifootball, Spanyol, meskipun akhirnya belum berhasil lolos. Tak berhenti di situ, setahun kemudian, ia mendapat undangan untuk berlatih di akademi klub J-League, Cerezo Osaka, yang semakin memperkaya pengalamannya. Dengan 3 gol yang sudah ia cetak, Mierza kini bersaing di daftar pencetak gol terbanyak Piala AFF U16 2024 bersama 2 pemain Vietnam, Nguyen Viet Long dan Tran Tan Binh. Selain itu, rekan setimnya, Evandra Florasta, juga tak mau ketinggalan dalam perburuan gelar top scorer dengan koleksi 2 gol, sejajar dengan beberapa pemain lain seperti Thach Daro, Awal Wafi, serta 2 penggawa Vietnam, Nguyen Thai Hieu dan Dau Hong Pong. Performa cemerlang Mierza Firjatullah di turnamen ini semakin mempertegas potensinya sebagai salah satu talenta muda yang patut diperhitungkan dalam sepak bola Indonesia. Jika terus berkembang, bukan tidak mungkin ia akan menjadi andalan timnas di level yang lebih tinggi di masa depan. Ngeri, Alex Pastor langsung saksikan pertandingan Liga 1 padahal baru tiba di Indonesia. Asisten pelatih satu ini serius ingin pantau kualitas pemain lokal. Menurutnya masih ada banyak hal yang perlu dibenahi dari pemain Liga 1 yang ada ikut timnas. Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor, akhirnya tiba di Jakarta pada Sabtu lalu. Kehadirannya menambah kekuatan di jajaran staf kepelatihan timnas yang kini dipimpin oleh Patrick Kluivert. Pelatih berusia 58 tahun ini akan bekerja sama dengan Kluivert, Denny Lanzaat, dan Gerald Vandenburg dalam upaya membawa Garuda melaju ke putaran final Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Kluivert dan Lanzaat telah lebih dulu tiba di Indonesia sejak awal Januari, sementara Pastor menyusul belakangan. Kini, ex-pelatih Almere City itu sudah mendarat di tanah air, yang terlihat dari unggahan terbarunya di Instagram. Dalam postingannya, ia membagikan foto Stadion Utama Gelora Bung Karno, menunjukkan antusiasmenya menyambut tantangan baru bersama timnas Indonesia. Pastor dijadwalkan menjalani debut resminya sebagai asisten pelatih pada 20 Maret 2025 mendatang, saat timnas Indonesia bertandang ke Sydney untuk menghadapi Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah itu, 5 hari berselang, tim akan kembali berlaga di kandang melawan Bahrain di Jakarta. Meski debut resminya masih beberapa minggu lagi, Pastor tidak akan tinggal diam. Ia akan mulai bekerja dengan memantau pemain-pemain yang berlaga di kompetisi Liga 1 guna menemukan talenta terbaik yang bisa memperkuat timnas. Karena saat ini sudah berada di Jakarta, kemungkinan besar pertandingan pertama yang akan dipantau Pastor adalah duel antara Persija Jakarta dan PSBS Biak di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, pada Minggu malam kemarin. Persija dikenal sebagai salah satu klub yang rutin menyumbangkan pemain untuk timnas Indonesia. Beberapa nama seperti Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Witan Sulaiman telah menjadi langganan dalam skuad Garuda. Di sisi lain, PSBS Biak belum memiliki pemain yang secara reguler mendapatkan panggilan ke timnas senior. Namun, bukan berarti tidak ada pemain potensial yang bisa menarik perhatian Pastor. Salah satu nama yang patut dipertimbangkan adalah Jim Kelly Schroyer. Pemain muda berbakat ini sebelumnya masuk dalam skuad timnas Indonesia U23 asuhan Shin Tae-yong di Piala Asia U23 2024. Musim ini, ia telah tampil dalam 20 pertandingan bersama PSBS dan berhasil mencetak 2 gol, menunjukkan potensinya sebagai pemain yang bisa berkembang lebih jauh. Kehadiran Pastor di Indonesia tentu menjadi tambahan berharga bagi timnas. Dengan pengalamannya melatih di Eropa, ia diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan taktik dan strategi tim. Selain itu, kemampuannya dalam menilai bakat pemain juga akan sangat berguna untuk menyusun komposisi terbaik guna menghadapi laga-laga penting ke depan. Kabar buruk, Sadil Ramdhani alami cedera saat bela klubnya Sabah FC di Liga Malaysia. Sadil dipastikan bakal absen di beberapa pertandingan Sabah FC bahkan timnas Indonesia jika dipanggil. Kabar kurang menyenangkan datang dari Sadil Ramdhani, winger andalan timnas Indonesia yang kini bermain untuk Sabah FC di Liga Malaysia.
Pemain berusia 26 tahun itu dikabarkan mengalami cedera hamstring yang membuatnya harus absen dalam laga penting melawan Pahang di semifinal leg kedua Malaysia Cup musim ini. Laga penentuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada minggu kemarin di Stadium Temerloh. Pada pertemuan pertama yang digelar di Lika Stadium pada 18 Januari 2025, Sabah FC hanya mampu bermain imbang 1-1. Sadil tampil penuh dalam pertandingan tersebut dan berperan penting dalam skema serangan timnya. Namun sayangnya, cedera yang ia alami kini memaksanya menepi, sehingga Sabah harus mencari alternatif strategi tanpa kehadirannya di lapangan. Sadil merupakan pemain kunci bagi Sabah FC di Malaysia Super League musim ini. Sejauh ini, ia telah tampil dalam 11 pertandingan dengan total 933 menit bermain dan mencetak 4 gol. Kontribusinya tidak hanya terbatas di liga domestik, tetapi juga di ajang Malaysia Cup. Dalam turnamen ini, ia telah bermain dalam 3 pertandingan dan menyumbang 1 gol, yang ia cetak saat menghadapi PT Atletik FC di babak 16 besar. Selain itu, Sadil juga sempat mencatatkan 1 penampilan di Piala FA Malaysia. Karir Sadil di Sabah FC telah berlangsung cukup lama. Ia bergabung dengan klub ini sejak Februari 2021 dan menjadi salah satu pemain asing yang cukup diandalkan. Sebelumnya, ia sempat memperkuat Bayangkara FC di Indonesia dan juga pernah membela Pahang FA pada musim 2019 sebelum akhirnya kembali ke Liga Malaysia bersama Sabah. Di level internasional, Sadil sudah cukup lama tidak dipanggil ke timnas Indonesia. Terakhir kali ia membela Garuda adalah dalam laga persahabatan melawan Libya pada 5 Januari 2024. Secara keseluruhan, ia telah mengoleksi 26 caps dan mencetak 2 gol untuk timnas. Kini, dengan hadirnya Patrick Kluivert sebagai pelatih baru, masih menjadi tanda tanya apakah Sadil akan kembali mendapatkan kesempatan untuk memperkuat timnas Indonesia di masa mendatang. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada 20 Maret 2025, skuad Garuda dijadwalkan bertandang ke Australia, sebelum kemudian menjamu Bahrain di Jakarta pada 25 Maret 2025. Dengan cedera yang dialaminya, Sadil tentu harus fokus pada pemulihan terlebih dahulu sebelum kembali berjuang di lapangan. Namun, jika ia mampu kembali ke performa terbaiknya, bukan tidak mungkin pintu timnas akan kembali terbuka untuknya. Gaspol, PSSI kejar naturalisasi Emil Audero untuk dijadikan kiper pelapis Martin Paes di kualifikasi Piala Dunia. Lawan dijamin makin terintimidasi dengan adanya kiper Serie A1 ini. Emil Audero Mulyadi, penjaga gawang berdarah Lombok, semakin santer dikaitkan dengan rencana naturalisasi PSSI. Ia digadang-gadang menjadi pesaing kuat Martin Paes untuk posisi kiper utama di timnas Indonesia. Isyarat mengenai kemungkinan bergabungnya Emil ke skuad Garuda sebenarnya sudah terlihat sejak lama, terutama setelah pertemuannya dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Menurut informasi yang beredar, PSSI sedang memproses naturalisasi 2 pemain keturunan yang dijadwalkan bergabung pada Maret mendatang. Kabar ini pertama kali diungkap oleh YouTuber Yusa Nugraha, yang dikenal sering membahas pemain-pemain diaspora Indonesia. Dalam unggahannya, Yusa menyebut bahwa 2 pemain yang akan dinaturalisasi berposisi sebagai kiper dan striker, 2 posisi yang selama ini menjadi titik lemah timnas Indonesia. Bocoran ini langsung memicu spekulasi di kalangan penggemar sepak bola nasional. Nama Emil Audero Mulyadi pun muncul sebagai kandidat kuat untuk mengisi slot kiper naturalisasi. Publik meyakini bahwa peluangnya untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia semakin besar, terutama setelah pertemuannya dengan Erick Thohir yang terekam kamera pada April 2024 lalu. Dalam momen tersebut, gaya bersalaman antara keduanya dinilai mirip dengan interaksi Erick saat menyambut pemain keturunan lain yang sebelumnya telah dinaturalisasi. Selain itu, Emil sendiri pernah memberikan sinyal ketertarikan untuk membela timnas Indonesia. Dalam sebuah kesempatan, ia bertemu dengan penggemar asal Indonesia yang menanyakan peluangnya membela Garuda. Jawaban Emil kala itu semakin memperkuat dugaan bahwa ia terbuka untuk dinaturalisasi dan berseragam merah putih. Jika proses naturalisasi benar-benar terrealisasi, timnas Indonesia akan memiliki 2 penjaga gawang berkualitas tinggi, yakni Martin Paes dan Emil Audero.
Persaingan antara kedua kiper yang sama-sama bermain di Eropa ini akan membuat sektor penjaga gawang semakin solid. Paes, yang saat ini bermain di MLS bersama FC Dallas, telah menunjukkan performa luar biasa sejak debutnya bersama timnas Indonesia. Sementara Emil Audero, dengan pengalaman panjangnya di Serie A bersama Sampdoria dan kini bermain untuk Inter Milan, juga merupakan sosok kiper yang memiliki jam terbang tinggi di level kompetitif. Dengan hadirnya dua kiper berkelas internasional, lini pertahanan timnas Indonesia berpotensi semakin kokoh. Keberadaan mereka tidak hanya akan memperketat persaingan di tim, tetapi juga meningkatkan kualitas keseluruhan skuad Garuda dalam menghadapi laga-laga besar, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika Emil Audero benar-benar bergabung, timnas Indonesia akan memiliki kedalaman skuad yang lebih baik, khususnya di posisi penjaga gawang yang selama ini menjadi perhatian serius. Penonton kecewa, Ole Romeni cuma dimainkan selama 11 menit oleh pelatih Oxford United. Akibatnya, Oxford gagal raih kemenangan meskipun lawan 9 pemain. Pada pertandingan pekan ke-30 divisi Championship musim ini yang digelar di Stadion Kasam, Oxford United hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Bristol City. Hasil ini terasa mengecewakan, mengingat tim tamu harus bermain dengan 9 orang di akhir laga. Sejak awal pertandingan, Oxford United tampil dominan dan berusaha menekan pertahanan Bristol City. Namun, gol baru tercipta pada menit ke-59 melalui aksi Greg Leigh yang sukses memanfaatkan peluang untuk membawa timnya unggul. Sayangnya, keunggulan tersebut hanya bertahan 6 menit, sebelum Mark Schkes mencetak gol penyeimbang lewat situasi bola mati pada menit ke-65. Oxford United sebenarnya memiliki keuntungan besar setelah Joe Williams dari Bristol City mendapat kartu merah di menit ke-31. Kondisi semakin menguntungkan bagi tim tuan rumah ketika Ross S1MCH Pronunciation Crorie juga diusir keluar lapangan pada menit ke-86. Dengan jumlah pemain lebih banyak, Oxford United seharusnya bisa memanfaatkan situasi untuk meraih kemenangan. Namun, kenyataan di lapangan berbicara lain, mereka kesulitan menembus pertahanan lawan yang bermain dengan disiplin tinggi. Rowett mengakui bahwa barisan pertahanan Bristol City tampil solid sepanjang laga, membuat para pemainnya kesulitan menciptakan peluang emas. Ia juga menyoroti gol lawan yang berasal dari skema tendangan bebas, sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari jika timnya tidak melakukan pelanggaran yang tidak perlu. Selain itu, ia menyayangkan taktik lawan yang kerap membuang-buang waktu, namun menurutnya wasit kurang sigap dalam mengatasi hal tersebut, terutama dengan hanya memberikan tambahan waktu 4 menit di babak kedua. Di laga ini, Rowett sempat mencoba peruntungan dengan memasukkan Ula Romeni di menit ke-79, menggantikan Will Fowlks. Striker yang sedang dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia itu hanya mendapat kesempatan bermain selama 11 menit. Sayangnya, ia belum mampu memberikan dampak besar bagi Oxford United. Ini merupakan penampilan kedua Romeni di Championship sejak bergabung dengan klubnya. Jika ditotal, ia baru mencatatkan 22 menit bermain di Liga, angka yang masih terbilang kecil. Meski demikian, perjuangannya di kasta kedua sepak bola Inggris baru saja dimulai, dan ia masih punya waktu untuk membuktikan kualitasnya. Bagi Oxford United, hasil imbang ini tentu menjadi pelajaran berharga untuk tampil lebih efektif di laga-laga berikutnya.